Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Covid. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasmawati. Saya mewakili SD 6 Lembang, Kecamatan Lembang. Saya menyadari bukan suatu hal yang mudah bagi kami, guru maupun anak didik dan orang tua, ketika anak-anak harus belajar di rumah tanpa bertatap muka langsung. Belum lagi dengan kondisi ekonomi yang sulit di masa pandemi ini, di mana orang tua harus menyiapkan dana lebih untuk membeli utang. Belum lagi sinyal yang tidak mendukung, sehingga pembelajaran daring ini menjadi kendala bagi saya pribadi maupun wali murid. Saya mengajar di kelas 1A. Pada akhir Maret 2020, di mana semua siswa diharuskan belajar di rumah untuk memutuskan tali rantai COVID. Padahal seharusnya mereka sudah harus menyiapkan diri untuk ulangan semester. Di minggu pertama belajar daring, semua anak mampu menyelesaikan tugasnya dengan nilai yang sangat memuaskan. Secara nyata, saya sebagai guru merasa bangga dengan hasil yang diperoleh anak-anak di masa pandemi ini. Tapi saya juga merasa bingung, apakah ini hasil kerja mereka sendiri? Mengapa kebingungan ini saya rasakan? Karena selama saya mengajar di kelas, saya tahu benar kemampuan anak-anak. Sementara hasil yang mereka kumpulkan setiap saya berikan latihan, nilainya 100. Itu pikiran saya pada saat itu. Bagaimana saya bisa memilah nilai-nilai mereka dari nilai yang tertinggi, sedang, sampai nilai yang terendah untuk mengisi rapot nanti di akhir semester. Lalu pemikiran saya mengubah cara mengajar dengan mendatangi siswa ke rumah mereka satu persatu, tetapi saya tidak melupakan protokol COVID. Hari pertama saya mendatangi 6 rumah siswa untuk memberikan evaluasi mingguan dan memberikan mereka pelajaran, sekaligus mengecek kesehatan mereka. Di hari pertama, sambutan bahagia dan sambutan hangat dari orang tua wali murid atas kedatangan saya ke rumah mereka. Ini membuat saya menjadi semakin terpanggil untuk meneruskan perjalanan saya ke rumah siswa di hari berikutnya. Di hari kedua saya mendatangi lagi 6 rumah murid siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Namun saya dihadapkan pada satu kendala, di mana salah satu murid bernama Rocky yang tidak berada di rumah. Padahal sebelumnya sudah saya informasikan di dalam grup melalui WA grup agar anak-anak dapat menyiapkan diri ketika saya datang. Ketika pintu rumah Rukib saya ketuk berulang-ulang, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya saya pulang. Hari ketiga saya datang lagi ke 6 rumah murid. Tak lupa ketika pulang mampir ke rumah Rukib. Tetapi betapa kecewanya saya ketika sampai di rumah Ibu Rukib membukakan pintu dan menyambut saya sambil mengatakan, "Oh maaf Ibu, Rukib hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena Rukib belum bangun. Semalam kami pulangnya larut malam, sehingga hari ini Rukib tidak bisa mengikuti ulangan. Besok saja ya Bu, Ibu kesini lagi." Akhirnya saya pulang dengan membawa kecewaan, tapi saya harus tetap sabar. Di hari keempat saya lanjutkan tugas saya mendatangi rumah siswa. Ini adalah hari terakhir di minggu ini saya mendatangi mereka dan mendapatkan hasil sesuai yang saya harapkan. Tak lupa ketika pulang saya mampir lagi ke rumah Rukib. Tetapi saya senang karena ketika sampai di rumah Rukib sudah menunggu saya untuk mengerjakan tugasnya. Selesailah tugas saya di minggu ini. Ternyata ketika belajar daring, anak-anak lebih banyak waktu untuk belajar, untuk bermain ketimbang belajar atau mengerjakan tugasnya. Ini hasil survei pembicaraan saya bersama kedua orang tua ketika saya datangi rumah mereka. Belum lagi kesibukan wali murid yang beraneka ragam, sehingga siswa belajar di rumah kurang terkontrol. Semoga COVID cepat berlalu dan kita dapat belajar seperti semula. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kemerdekaan 75. Merdeka.